Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revandi Rahmat dengan NIM 2020-78011. Saya mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil ulangan tengah semester saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan 3 masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, temukan masalah pada materi perkuliahan. Di sini terdapat 8 materi perkuliahan, dan saya akan membahasnya secara bertahap. Yang kedua, jelaskan masalah berdasarkan referensi. Dan yang ketiga, saran dalam menghadapi masalah tersebut. Untuk materi yang pertama, masalah yang akan saya bahas yaitu krisis identitas. Masalah tersebut merupakan salah satu permasalahan dari identitas bangsa Indonesia. Berdasarkan referensi yang saya dapat, salah satu masalah yang terdapat pada identitas bangsa Indonesia yaitu Indonesia sedang kritis identitas, di mana yang kita lihat anak zaman sekarang lebih suka dengan budaya-budaya luar dan juga lebih suka membeli produk-produk yang berlabel luar negeri. Saran dalam menghadapi permasalahan. Saran kepada pemerintah. Pemerintah harus membatasi budaya-budaya asing dan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia di era globalisasi ini. Yang kedua, saran kepada masyarakat. Masyarakat harus mengenalkan budaya-budaya Indonesia kepada anak-anaknya sejak kecil agar kebudayaan Indonesia tetap terlestarikan. Untuk materi yang kedua, masalah yang akan saya bahas yaitu intoleransi di Indonesia. Masalah tersebut merupakan salah satu permasalahan dari integrasi nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan referensi yang saya dapat melalui beberapa sumber di internet, salah satunya yaitu detik.com, saya mendapatkan kasus intoleransi di mana salah satunya yaitu penusukan almarhum Syekh Ali Jaber yang sedang memberikan ceramah. Almarhum Syekh Ali Jaber ditusuk saat mengisi sebuah acara di Bandar Lampung pada Minggu sore, tanggal 13 September 2020. Syekh Ali mengalami luka di salah satu lengannya karena senjata tajam. Penusukan itu terjadi ketika Syekh Ali mengisi acara ceramah di Masjid Afwaluddin Tamin, Sukawaja, Tanjung Karang Barat sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Saran dalam menghadapi permasalahan tersebut. Saran kepada pemerintah. Bila ada kejadian yang menimbulkan keresahan di masyarakat atau ada korban seperti contoh tersebut, yaitu penusukan ulama, maka pihak kepolisian harus menindak tegas pelaku dan menghukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saran kepada masyarakat, bila ada acara-acara yang mengumpulkan massa, maka panitia harus minta izin kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. Materi perkuliahan yang ketiga, yaitu masalah yang akan saya bahas, pembakaran bendera merah putih. Masalah tersebut merupakan salah satu masalah dari Konstitusi Indonesia. Berdasarkan referensi yang saya dapat melalui internet, salah satunya yaitu kompas.com, saya mendapatkan kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Salah satunya yaitu pembakaran bendera merah putih yang viral di media sosial. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut dikarenakan bendera merah putih merupakan identitas bangsa Indonesia dan juga kita harus memiliki patriotisme dan nasionalisme. Saran dalam menghadapi permasalahan tersebut. Saran kepada pemerintah agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun kurikulum pembelajaran mengenai cinta tanah air. Yang kedua, saran kepada masyarakat untuk seluruh masyarakat yang melihat adanya kejadian yang melanggar konstitusi agar melapor ke pihak kepolisian.
Materi yang keempat, masalah yang akan saya bahas yaitu pergusuran pemukiman warga. Masalah tersebut merupakan salah satu permasalahan dari kewajiban dan hak warga negara serta warga negara. Penyelenggaraan hak dan warga negara terjadi karena warga negara tidak memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga negara terjadi akibat pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara. Salah satunya yaitu penggusuran pemukiman warga. Saran dalam menghadapi permasalahan tersebut. Saran kepada masyarakat. Sebelum melakukan penggusuran, harus berbicara kepada warga terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Saran kepada masyarakat, apabila rumah yang dibangun termasuk dalam tanah milik negara, hendaklah terima apabila terjadi pergusuran. Masalah yang kelima, masalah pada materi yang kelima, yaitu kekerasan dan intimidasi dalam demokrasi. Masalah tersebut merupakan permasalahan yang terdapat pada demokrasi. Berdasarkan referensi yang saya dapat melalui internet, salah satunya okezone.com. Saya mendapatkan salah satu kasus pelanggaran demokrasi yaitu kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya pelaksanaan demokrasi. Saran dalam menghadapi permasalahan tersebut, saran kepada pemerintah yaitu untuk pemilu yang akan datang harus menyelenggarakan pemilu dengan benar-benar menerapkan sistem luber. Saran kepada masyarakat, apabila menemukan pasangan-pasangan kepala daerah yang tidak jujur dan memakai cara yang tidak jujur seperti money politik, segera untuk melaporkannya ke Bawaslu. Masalah yang akan saya bahas terdapat pada masalah yang terdapat pada materi 6. Yang keenam yaitu kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan hukum di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa tujuan hukum di Indonesia diantaranya yaitu melindungi hak asasi setiap manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan hidup, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal kasta. Menurut saya, tujuan hukum di Indonesia semakin hari semakin pudar, atau bisa dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Berdasarkan referensi yang saya dapat dari melalui beberapa sumber di internet, salah satunya yaitu merdeka.com, dan dari beberapa siaran di stasiun TV, yaitu di Liputan 6. Saya mendapatkan beberapa kasus hukum yang mengusik keadilan. Salah satunya yaitu kasus seorang nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu jati dan divonis hukuman selama 1 tahun. Sedangkan kasus para koruptor yang kita kenal salah satunya Gayus Tambunan yang sudah mengambil uang negara dan divonis selama 7 tahun. Akan tetapi selama masa hukumannya dia bisa keluar masuk penjara. Saran dalam menghadapi permasalahan tersebut, saran kepada pemerintah harus lebih ketat lagi dalam menegakkan keadilan dengan cara memberi sanksi kepada penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila sanksi tersebut tidak membuat efek jerah, maka pemerintah harus memecat penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saran kepada masyarakat, apabila melihat kecurangan dalam menegakkan keadilan, untuk merekam kejadian tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kecurangan yang dimaksud seperti pelaku menyogok hakim agar meringankan masa hukumannya. Materi yang ketujuh, masalah yang akan saya bahas yaitu budaya Indonesia yang diklaim negara lain. Masalah tersebut merupakan salah satu permasalahan dari wawasan Nusantara. Negara Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia adalah hak milik negaranya, seperti tari pendet yang berasal dari Bali. Padahal sudah jelas sekali bahwa tari pendet berasal dari Bali, dan tarian ini merupakan penyambutan atau turunnya dewata ke alam dunia.
Saran dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu saran kepada pemerintah. Pemerintah harus mengajak negara Malaysia dan berunding tentang permasalahan tersebut. Saran kepada masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mewarisi kebudayaan Indonesia kepada anak cucu kita agar kebudayaan itu tidak mudah agar kebudayaan itu tidak punah dan tetap terjaga. Materi ke-8 yaitu materi terakhir yaitu masalah yang akan saya bahas, pengaruh budaya asing di Indonesia. Masalah tersebut merupakan salah satu permasalahan dari keamanan bela negara. Globalisasi merupakan hal yang sedang kita hadapi di masa sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, beberapa hal mulai tergantikan oleh internet. Dengan adanya internet, memudahkan orang untuk mengakses apapun di dunia ini. Maka dari itu, pertukaran budaya dan pertukaran informasi akan sangat cepat kita rasakan. Tentu saja hal-hal ini tidak bisa kita pungkiri jika globalisasi dapat kita saring, maka tentu akan berdampak ke arah yang positif. Namun sebaliknya, apabila kita tidak dapat menyaring segala informasi yang kita dapat, maka akan menimbulkan dampak negatif, misalnya terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Saran dalam menghadapi permasalahan ini, saran saya kita harus tetap menjaga diri dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar dan tetap melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.